Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang nun wiqayah. Fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang di mana sajakah letak-letak dari nun wiqayah itu berada. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah dinyatakan bahwa nun wiqayah ini fungsi utamanya adalah untuk menjaga. Apa yang menjaga? Yang dijaga adalah kalimat fi'il atau kalimat isim atau kalimat huruf. Menjaga dari apa? Menjaga dari beberapa hal agar beberapa hal tersebut tidak terjadi pada fiil, isim ataupun huruf. Hal tersebut telah dibahas pada pembahasan terdahulu, tujuan dari keberadaan nun wiqayah. Lalu apakah semua kalimat isim dan huruf itu dapat diberi nun wiqayah? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua kalimat huruf dan juga tidak semua kalimat isim itu dapat diberi nun wiqayah. Ada beberapa tempat tertentu saja yang dapat diberi nun wiqayah. Tempat-tempat tersebut adalah yang pertama, berada pada kalimat fi'il. Untuk kalimat fi'il, manakala bersambung dengan ya mutakallim, maka keberadaan nun wiqayah ini hukumnya adalah wajib. Jadi manakala kalimat fi'il tersebut akan bersambung dengan ya mutakallim, maka di antara keduanya wajib hukumnya untuk diberi nun wiqayah. Yang pertama adalah fi'il madhi. Contohnya seperti lafaz doroba. Doroba ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka wajib hukumnya untuk diberi nun wiqayah, maka menjadi dorobani. Contoh yang lain seperti lafaz akroma. Akroma ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka harus ada nun wiqayah, maka jadilah akromani. Tidak boleh kita mengatakan dengan tanpa adanya nun wiqayah menjadi akromai. Hal tersebut tidak diperkenankan. Atau contoh yang lain ketika lafaz a'ana, memberikan pertolongan, bersambung dengan ya mutakallim, maka harus juga diberi nun wiqayah sehingga a'ana akan berubah menjadi a'anani. Nun yang pertama yang berharakat fathah ini adalah nun asli atau nun yang merupakan bagian dari lafaz a'ana, sementara nun yang kedua ini adalah nun wiqayah. Jadi fi'il madhi manakala bersambung dengan ya mutakallim wajib hukumnya untuk diberi nun wiqayah di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Hukumnya juga sama. Manakala fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan ya mutakallim, maka wajib hukumnya untuk diberi nun wiqayah di antara keduanya. Contohnya seperti lafaz yansuru. Yansuru ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka wajib hukumnya di antara keduanya ini terdapat nun wiqayah, maka yansuru menjadi yansuruni. Lafaz yukrimu maka akan menjadi yukrimuni, dan contoh-contoh yang lainnya. Di antara keduanya wajib hukumnya terdapat nun wiqayah. Selanjutnya, manakala pada fi'il mudhari' di sini bersambung dengan nun, katakanlah di sini seperti bersambung dengan nun yang ada pada bentuk af'alul khamsah, di mana keberadaan daripada nun yang bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut adalah merupakan tanda i'rab. Ketika dalam keadaan rofa, nunnya di sana tetap, namun ketika dalam keadaan nasab ataupun jazm, nunnya di sana dibuang. Jadi manakala fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun yang lain selain nun wiqayah, maka dalam hal ini terdapat tiga keadaan.
Keadaan yang pertama, kedua nun yang ada ini ditetapkan, yaitu nun daripada af'al khamsah dan nun wikoyah. Keduanya ini sama-sama ditetapkan dan tidak dibuang. Contohnya seperti lafaz lima tu'dzunani. Lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakitiku? Di sini terdapat af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamak, dan terdapat nun tanda rofa. Karena memang af'alul khamsah di sini tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm. Lima, ini lima bukan lam. Lima karena apa? Lamnya di sini adalah huruf jar, sementara ma di sini adalah ma istifhamiyah. Lima, kenapa? Tu'dzuna, menyakiti siapa kalian? Ni, kepadaku. Jadi nun yang pertama ini nunnya af'alul khamsah, dan nun yang kedua ini adalah nun wikoyah. Bentuk yang pertama, keduanya ini sama-sama ditetapkan dan tampak di dalam suatu kalimat. Lima tu'dzunani. Kemudian keadaan yang kedua ini diidghamkan. Jadi manakala yang pertama kedua nunnya itu ditetapkan, untuk keadaan yang kedua kedua nun itu diidghamkan, di mana nun dari af'al khamsah itu diidghamkan kepada nun wikoyah sehingga nunnya itu menjadi satu dan diberi tasydid. Contohnya seperti wahajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Wahajjahu, dan membantahu kepadanya qaumuhu, siapa kaumnya. Qala, maka dia berkata, atuhajjuni fillahi, apakah tuhajjuni akan membantah siapa kalian ni kepadaku fillahi tentang Allah. Waqad hadani, waqad dan sungguh hada telah memberikan petunjuk siapa Allah ni kepadaku. Di sini kita perhatikan lafaz atuhajjuni pada asalnya adalah tuhajjuna kemudian ni, di mana pada fiil mudhari'nya di sini terdapat nun dari tanda rofa, dan kemudian pada ya mutakalim di sini didahuluin oleh nun wikoyah. Di sini terdapat dua nun. Keadaan yang kedua ini adalah diidghamkan, di mana nun yang pertama di sini diidghamkan kepada nun yang kedua sehingga dijadikan satu dan diberi tasydid. Jadi atuhajjuni. Ini adalah keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah nun yang pertama ini dibuang. Jadi yang dimaksud dengan nun pertama di sini adalah nun dari af'alul khamsah, sementara nun dari nun wikoyah ini ditetapkan. Contohnya seperti yang terdapat pada lafaz wa antum tusyarikuni. Wa antum, adapun kalian, tusyarikuni, memusyawarahkan siapa kalian ni kepadaku. Kita fokus pada lafaz tusyarikuni. Pada asalnya adalah tusyariku nah, kemudian ni, tusyarikunani. Kemudian nun yang pertama di sini dibuang dan nun yang kedua yaitu nun wikoyah ini ditetapkan. Jadilah tusyarikuni. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk meringankan bacaan. Atau contoh yang lain seperti lafaz wa antum tabribuni. Wa antum, dan adapun kalian, tabribu, memukul siapa kalian ni kepadaku. Pada asalnya adalah tabribu nani. Terdapat nun dari af'alul khamsah di mana nunnya di sini dibuang dalam rangka untuk meringankan bacaan sehingga menjadi tabribuni. Ini adalah keadaan yang ketiga pada fi'il mudhari' yang berupa af'alul khamsah, di mana pada af'alul khamsah tersebut sudah terdapat nun sebagai tanda i'rab. Selanjutnya, manakala fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun niswah.
atau juga disebut dengan nun jama' inas atau disingkat dengan nun inath, di mana nun tersebut adalah merupakan dhamir yang bermakna perempuan banyak. Maka dalam hal ini kedua nun tersebut yaitu nun niswah dan nun wikoyah di sini sama-sama ditetapkan dan tidak ada yang dibuang. Contohnya seperti lafaz ribna dan ni, di mana nun yang pertama di sini adalah nun niswah atau nun jama' inas dan yang kedua di sini adalah nun wikoyah. Maka keduanya sama-sama ditetapkan dan tidak ada yang dibuang sehingga menjadi ribnani. Contoh yang lain seperti lafaz surnani. Nun yang pertama adalah nun niswah, sementara nun yang kedua adalah nun wikoyah. Kemudian fiil yang ketiga adalah fiil amar. Hukumnya juga sama, yaitu wajib adanya nun wikoyah manakala fiil amar tersebut bersambung dengan ya mutakalim. Contohnya seperti lafaz akrim. Akrim kemudian bersambung dengan ya mutakalim, maka keberadaan nun wikoyah dalam susunan ini wajiblah ada sehingga menjadi akrim nih. Manakala tanpa adanya nun wikoyah maka akan serupa dengan bentuk yang lain sehingga menjadi akrimi tanpa ada nun wikoyah. Maka di sini memiliki maksud dan makna yang berbeda. Manakala akrim ni maksudnya adalah hendaklah engkau memuliakan. Siapakah yang menjadi mukhotabnya? Yang menjadi mukhotabnya adalah mufrad mudzakkar mukhotab. Mufrad mudzakkar mukhotab, satu orang laki-laki. Sementara manakala akrimi tanpa adanya nun wikoyah, maka di sini yang menjadi mukhotabnya adalah mufrad muannas. Maka di sini akan memiliki maksud dan makna yang berbeda. Oleh karena itu, ketika fiil amar tersebut bersambung dengan ya mutakalim, maka semua bentuk fiil amar ini wajib hukumnya diberi nun wikoyah sebelum bersambung dengan ya mutakalim. Lalu bagaimana jikalau yang kita maksudkan di sini mukhotabnya adalah mufrad muannas? Sama saja, tetap harus ada nun wikoyah. Kenapa? Karena jikalau tanpa adanya nun wikoyah maka akan bertemu dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya muannas mukhotabah dengan sukunnya ya mutakalim. Jadi bentuk fiil amar yang mufrad muannas itu terdapat ya muannas mukhotabah di akhirnya. Oleh karena itu di antara keduanya harus terdapat nun wikoyah sehingga menjadi akrimi ni, hendaklah memuliakan siapa engkau hai perempuan satu ni kepadaku. Jadi jikalau mufrad mudzakkar akrimni, jikalau mufrad muannas akrimini. Ini adalah beberapa bentuk ketika nun wikoyah tersebut mengiringi kalimat fiil, di mana keberadaan daripada nun wikoyah itu wajib hukumnya sebelum bersambung dengan nun wikoyah. Demikianlah pembahasan tentang keadaan dan hukum daripada nun wikoyah ketika berada pada kalimat fiil yang bersambung dengan ya mutakalim. Untuk keadaan nun wikoyah dalam kalimat yang lain akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.